Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yohana Citra Sinamora dari Universitas Pembangunan Jaya, Program Studi Sistem Informasi. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai website responsif yang sudah saya buat, dan saya akan menjelaskan sedikit mengenai script yang sudah saya buat. Oke, di sini saya memiliki dua file, yaitu file CC.html dan juga CC.css. HTML dan CSS ini saling terhubung pada block code program record. Apa sih fungsinya si file CSS ini? Fungsinya dari file CSS ini untuk memberikan styling dari website yang sudah teman-teman buat. Nah, di sini pertama ada bagian header. Bagian header itu akan berada paling atas pada layout website yang kita buat. Di header ini, di header website yang saya buat, saya menaruh logo yang berisikan foto saya sendiri dan juga bertuliskan profil mahasiswa. Nah, kemudian ada kelas menu. Kelas menu ini memiliki fungsi show content bila mana nanti semisal pada bagian menu diklik biodata, maka akan muncul pada kelas main function dari biodata ini isinya. Begitu seterusnya em, pada konten-konten pendidikan, pengalaman, keahlian, dan publikasi. Nah, main ini berisikan dari isi-isi menu tadi. Selanjutnya, ada bagian dari class write. Pada class write ini mengandung menginput konten berupa hobi saya. Ya, ada beberapa yang saya susun menjadi baris. Kemudian di bawahnya, pada paling bawah layout website, saya memberikan footer seperti berikut ini, beberapa informasi ini. Nah, di sini ada script untuk fungsi menampilkan konten berdasarkan menu yang diklik. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bila mana nanti menu diklik, misalkan biodata, maka show content akan memunculkan konten biodata itu. Tapi konten-konten yang lain seperti publikasi, pengalaman, pendidikan tidak dimunculkan karena disembunyikan kontennya dengan kode-kode berikut. Nah, selanjutnya di sini ada script juga untuk tampil konten sesuai dengan ID dan di sini ada secara default sembunyikan semua konten kecuali biodata. Saya mengset secara default di saat teman-teman mengakses website saya, maka yang akan muncul pertama kali pada bagian main itu adalah eh, kontennya biodata, show konten biodata ini. Oke, nah kita udah membedah mengenai HTML-nya, script HTML. Sekarang kita akan membedah mengenai styling atau CSS-nya. Nah, di sini ada styling untuk bagian body, container, header tadi yang ada logonya. Logonya itu aku berikan em, panjang dan lebar 80 pixel. Kemudian ada menu dengan lebar layoutnya itu 25% memenuhi layar. Kemudian main-nya itu 50%. Dan bagian kelas right-nya itu 25%. Footer itu 100%, tapi di paling bawah. Sama seperti header, berada di paling atas 100%. Nah, lanjut saja ke query untuk responsive layout. Query untuk responsive layout ini, misalkan screen-nya dengan minimal width 1025 pixel, maka menu akan memiliki lebar 25%, main 50%, dan right 25%. Selanjutnya, misalkan screen memiliki minimal lebar 768 pixel dan maksimal lebar 1024 pixel, maka menu akan menjadi 25% dengan tinggi 50 dan main menjadi 75% dengan tinggi 50. Pada bagian right akan turun ke bawah menjadi 100%.
footer tetap sama 100%, tetapi dengan font size diperkecil. Oke, header tetap sama 100%. Seterusnya sama pada query untuk responsive layout ini. Kita tinggal menentukan minimal dan maksimal lebarnya. Maka di bawah teman-teman tinggal taruh letakkan perintah-perintah apa yang harus dilakukan bila kondisi tersebut terpenuhi. Oke, ini sudah semua. Nah, tampilan websitenya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, secara default yang muncul adalah biodata. Di, di paling atas ada header, di sini ada menu yang biodata pendidikan pengalaman. Di sebelah sini ada bagian main, ini adalah bagian right, dan yang di bawah sini adalah footer. Nah, di bagian menu ini kita bisa mengklik misalkan pendidikan. Nah, maka otomatis di bagian main akan muncul yang berkaitan dengan pendidikan sesuai dengan yang kita sudah masukkan di dalam file HTML yang sudah kita buat. Jadi kita nggak perlu membuat banyak HTML, kita tinggal menggunakan function show content seperti berikut ya teman-teman functionnya. Nih, on click show content. Oke. Kan ini adalah web responsif. Gimana nih Kak kalau misalkan kita perkecil lebarnya? Nah, kita coba langsung demokan saja. Nah, nih kalau diperkecil, otomatis dia akan langsung menyesuaikan sesuai dengan query yang sudah kita tuliskan tadi. Misalkan ini di width 826. Maka di sini header akan menjadi 100%, tetap menjadi 100%. Pada bagian menu menjadi 25%, tetapi tingginya berkurang dari 60 menjadi 50. Di bagian main, lebarnya diperbesar menjadi 75% dari layout. Bagian hobi yang tadinya ada di sebelah kanan diturunkan di bawah menjadi 100%, dan di bawah tetap footernya tetapi diperkecil untuk font size-nya saja. Nih, misalkan diperkecil lagi, diperkecil lagi. Nah, di sini bedanya adalah bagian menu menjadi berderet ke sebelah kanan, tapi dengan tetap function yang sama, tetap bisa diklik. Oke, ke bawah, hobi juga dari yang tadinya berderet ke bawah, kini menjadi sejajar ke sebelah kanan. Footer tetap sama. Oke. Nah, bila diperkecil lagi, misalkan ini adalah ukuran 517. Nah, di sini biodatanya bagian menunya ini akan menurun ke bawah kembali. Di sini main juga menurun ke bawah, hobi juga menurun ke bawah, dan footer tetap tetapi dengan font size yang lebih kecil lagi. Oke, itu tadi demo mengenai web responsif. Sekarang kita akan mengpush kode ini ke dalam GitHub pribadi kita. Oke. Pertama-tama, teman-teman bisa buka akun GitHub-nya masing-masing. Kemudian, kita create new repository. Oke. Kita beri nama misalkan UTS PIBS. Untuk menamai ini, teman-teman jangan pakai spasi ya, karena tidak akan terbaca. Selanjutnya, kita create repository. Nah, di sini akan ada link yang diberikan untuk kita meng-push folder ke dalam GitHub kita. Di sini nih udah ada hint atau petunjuknya.
gimana caranya untuk langkah-langkah kita bisa meng-push ke dalam repository. Misalkan nih ya, kita ikutin ya. Ini kita tutup, kita kecil saja. Oke. Pertama, git init. Oke. Setelah git init, kita disuruh untuk git add. Selanjutnya, git commit. Nah, di bagian ini teman-teman bisa naruh eh, message atau pesan apa saja yang teman-teman bisa kenali. Misalkan UTS, PIBS. Oke. Selanjutnya, kita git branch. Rubah menjadi branch main. Setelah ini menjadi main, git remote origin. Dan salin link yang tadi. Linknya itu posisinya di sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah tinggal kita push. Oke, semuanya sudah done ya, sudah berhasil. Kita tinggal mengecek saja. Oke, ini sudah masuk CSS, HTML. Nah, oke. Segitu aja teman-teman yang dapat aku jelaskan. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk dalam proses belajar. Sekian dari aku, terima kasih. Dadah.